Halo semuanya, kembali lagi di video perjalanan saya. Dan malam ini saya akan melakukan perjalanan menuju Taman Nasional Waikambas yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dan perjalanan kali ini saya lakukan sendirian. Dan kali ini saya akan ngeteng, tapi bukan ngeteng murah, melainkan ngeteng yang biasa aja. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang mau ngeteng murah dari Jabodetabek menuju Taman Nasional Waikambas untuk melihat gajah, nanti bakal saya bagiin tipsnya di video ini. Maka dari itu saya harap videonya jangan di skip-skip supaya informasinya tidak terputus-putus. Karena saya males balas komennya kalau udah diterangin pakai nanya lagi. Oke, penasaran yuk ikutin aja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum hari larut malam, baiklah langsung aja kita berangkat menuju Taman Nasional Waikambas. Jadi untuk langkah yang pertama, saya akan menuju Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Untuk ke Pelabuhan Merak, kalian bisa naik bus atau juga bisa naik kereta. Saran saya kalau mau murah, kalian naik kereta aja. Caranya naik KRL ke Stasiun Rangkas Bitung, kemudian transit naik kereta api lokal Merak menuju Stasiun Merak. Kalau dihitung-hitung ongkosnya nggak nyampe 15 ribuan aja. Nah, berhubung ini hari sudah malam, jadi saya tidak akan naik kereta menuju ke Merak, melainkan saya akan naik bis. Soalnya kalau naik kereta udah nggak bisa lagi, karena jadwal terakhir kereta api lokal Merak dari Rangkas Bitung ke Merak itu jam setengah 10 malam. Sedangkan sekarang sudah jam 10 malam. Yang itu artinya saya harus naik bus. Setelah cari-cari info, kabarnya sih bis ke Merak itu 24 jam dan saya bakal naik dari Terminal Bayangan Jati Bening di Bekasi. Untuk menuju ke Jati Bening, saya akan naik KRL menuju Stasiun Klender Baru. Karena saya akan menuju Terminal Bayangan Jati Bening Bekasi, jadi saya akan lanjut naik KRL yang ke arah Bekasi atau Cikarang, kemudian nanti turun di Stasiun Klender Baru. Sedangkan buat teman-teman yang ingin lanjut naik kereta lokal Merak, kalian bisa ke Tanah Abang terlebih dahulu. Dari Tanah Abang transit naik KRL yang ke arah Rangkas Bitung. Setibanya di Rangkas Bitung baru deh transit naik kereta api lokal yang ke arah Merak. Nah, jadi di Google Map itu sebenarnya kita bisa lihat jadwal kereta ya. Nih, kliknya Manggarai, kita pengen ke arah Bekasi, Cikarang Line, sekitar 6 menit lagi. Ini akurat kok, lumayan akurat tuh. Sekitar 2308 ya, masuk Manggarai. Nanti kita buktiin.
Oke teman-teman, kita udah di stasiun Klender baru. Dari sini kita akan lanjut menuju ke Terminal Bayangan Jatibening. Itu keluarnya lewat sana tuh. Oh ya, lewat kiri situ. Semoga masih ada bis yang ke Merak. Kalau nggak ada tinggal balik. Terakhir KRL dari sini ke Manggarai jam 00.12 sih. Masih keburu banget. Tadi sih saya cek 25.000 kalau ojek online. Kalau pangkalan nggak tahu deh. Nah ini yang di depan ini ojek pangkalan teman-teman. Ojek online-nya ada di seberang sana. Enggak, di sebelah sana di basis kanan. Lewat sini kan ya? Oh ya, lewat bawah ya. Oh itu ada ojek pangkalan juga. 2344. Kita langsung aja ke bawah untuk mencari bis ke Merak. Wah, ini pertama kalinya banget saya naik bis dari Terminal Bayangan Jatibening, dan pertama kalinya juga malam-malam kesini. Biasanya sih kalau kesini tuh turun, tapi kali ini saya naik. Nah selain dari Jatibening, kalian juga bisa nunggu di Terminal Bayangan Kebonjeruk. Tadinya sih saya pengen ke sana, cuma kejauhan. Dan kemarin sih saya udah tanya-tanya sama, nggak tahu itu siapa ya. Pokoknya ada nomor telepon di sini di Google Map. Di sini ada nomor telepon, terus saya WA aja iseng-iseng. Ternyata katanya emang ada bis ke Merak 24 jam. Cuma kalau udah jam segini itu agak lama nunggunya. Nah, ini ada warung masih buka tuh, jadi aman lah ya. Oh banyak yang masih buka. Nah ini ada musola, ada yang tidur juga di musolanya, dan ini ada toiletnya teman-teman. Oh buka deh. Nah, ini Terminal Bayangan Jatibening teman-teman. Jadi gak cuma ke Merak aja. Kalau kalian mau ke Bandung, Cirebon, bisa nyebrang, bisa jegat yang di seberang sana Terminal Bayangannya. Cuma kalau memang Merak, Sumatera, nah bisa jegat di sini. Biasanya sih ada bis-bis ke Sumatera nih jam-jam segini. Kalau kalian mau ke arah mungkin Jambi, Pekanbaru, Medan gitu, biasanya suka ada deh. Tapi itu untung-untungan sih. Oh pariwisata, Starbus. Berarti 24 jam lah ya? Itu setengah jam sekali apa 1 jam sekali? Oh malam agak lama. Oh kalau malam. Oh gitu. Karena di sononya yang ada yang narik udah malam. Iya udah malam ya. Berarti sejam sekali. Ya ada. Pasti ada ya. Jadi kalau malam Sabtu, malam Minggu setengah jam sekali. Ya. Oke. Kalau bis Sumatera bisa juga gak sih naik ke sini? Gak bisa, harus pesan dulu. Oh gitu. Gak boleh. Janjian sama krunya ya. Iya. Nggak ada yang nyeser sini ya. Ini yang mau jajan, makan bisa tuh di situ. Ada gorengan juga. Sebenarnya juga jadi haltenya Transjakarta sih, itu ada bis stopnya di situ. Ke arah Transjakarta ke arah Cawang kalau dari sini. Kalau dari sebelahnya tuh yang ke arah Bekasi. Cuma dia sampai jam 10 doang. Jam segini udah nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau kita naik KRL, turun Klender baru, terus naik ojek ke sini.
gitu. Ini jam 00.13 silo lagi. Dan masuk juga bisa nih. Wah, silo sekali. Siapa? Aduh. Kita nih, hari biar mau ada orang ada mobil abangnya ya sana. Wah. Nah, ternyata waktu itu saya ditarik ongkos sebesar Rp70.000. Agak sedikit kaget sih, soalnya biasanya naik Prima Jasa itu Rp50.000 dari Rambutan ke Merak. Berhubung ini udah malam dan Prima Jasa udah nggak ada lagi, jadi ya udahlah, mau nggak mau daripada saya diturunin di tol. Katanya kalau 50.000 itu kalau dari Kebon Jeruk ini ke Merak tuh baru 50. Kata kondekturnya sih gitu. Ya merak 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 merak. Mas, makasih mas. Makasih mas. Alhamdulillah. Terminal Ferry Eksekutif ke atas. Oke teman-teman, nih setelah 3 jam perjalanan dari Jati Bening, kita sampai juga di Terminal Merak. Kita langsung aja ke atas. Oh tuh yang mau beli tiket bisa di bawah tuh. Di situ ada tempat penjualan tiket di bawah. Nah ini bisa lanjut perjalanan lagi besok pagi dia. Nanti pagi subuh berangkat ke Cirebon dia lewat Pantura. Jadi harga tiketnya 70.000, ternyata lumayan mahal juga. 70. Kirain bakal kena 50. Soalnya seatnya 23 non toilet. Nah ini kalau mau lanjut ke terminal ferry itu eksekutif. Sebenarnya bisa ke reguler juga sih ini. Nanti di dalam ada percabangannya. Di situ ada tempat penjualan tiket, ada loket-loket tiket. Kalau kalian nggak ngerti pesen tiket lewat aplikasi, bisa pesen di sini nih. Gitu teman-teman. Dan saya masih bingung nih antara naik kapal reguler atau ekspres. Kalau ekspres 1 jam sampai terlalu singkat sih, nggak bisa buat tidur. Kayaknya beli yang reguler aja deh. Nah kan. Bang reguler lewat JPO. Nah kalau kapal reguler itu tiketnya 22.000. Terus kalau eksekutif tiketnya 84.000. Nah nih di sini cetaknya.
setelah nanti tiketnya dicetak, tiketnya itu akan berlaku selama 24 jam. Jadi kalian bisa bebas naik kapal yang jam berapa aja. Yang penting check-innya jangan sampai telat. Misalnya di aplikasi kalian pilih check-in dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Nah itu tiketnya jangan dicetak setelah jam 8 pagi. Itu bakal angus. Jadi mau gak mau harus pesen tiket lagi. Kita cetak tiket dulu. Barcode apa? Pada barcode scanner atau masih barcode secara Sudah semua? Cetak. Cetak itu. Oke. Siap. Nah, kan ada tiket A sama tiket B. Nah, tiket B-nya ini yang kita kasih ke petugasnya. Nah, itu bawah ke arah terminal. Kita belok kiri, teman-teman. Jadi ini searah sama dermaga ekspres juga nih. Tapi nanti kita belok kanan ke arah reguler. Nah, dermaga reguler cetak check-in. Sebenarnya kalau kalian naik kereta api lokal Merak, dari stasiun Meraknya itu bisa langsung ke dermaga. Jadi dia ada gate khususnya gitu. Jadi nggak usah muter-muter keluar stasiun. Saya tadi pengen coba itu, soalnya kemarin itu sempat ditutup pas COVID kalau nggak salah. Terus sekarang udah dibuka lagi. Tadi pengen coba cuma karena berangkat dari sini ya udah kemalaman. Jadi ya udahlah. Kenapa saya berangkat malam dari Depok? Karena kalau berangkat sore kayak terburu-buru banget gitu. Dan jam-jam orang pulang kerja. Ini banyak bangku-bangku, kalau capek tinggal duduk aja teman-teman. Oh, ini ada tulisannya Ferry Eksekutif 2 lurus, dermaga reguler kanan. Emang ada eksekutif 2 ya? Kalau mau ke dermaga reguler ini emang lebih enak naik kereta lokal Merak sih, karena gate-nya deket dia. Kalau mau ke dermaga reguler, kalau dari terminal jauh, asli. Nah, ini ada masjid, banyak yang tidur juga di sebelah kiri, banyak yang gelekor di teras-terasnya. Ya. Oke, makasih. Jadi tiket A yang diserahin deh ke petugasnya. Nah, ini bisa di lorong-lorong ini banyak yang nawarin travel. Tuh sebelah kiri travel tuh. Kalau mau ke Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terakhir sih saya naik mobil Profit waktu itu ke Bandar Lampung. Cuma kayak udah nggak ada mobil Profit jam segini. Nah, udah nawarin ke Palembang juga. Nah, tuh stasiun Merak tuh di situ. Nah, ini stasiun Merak teman-teman. Jadwal terakhir dari sini jam 9:30 malam. Nah, itu kalau kita dari stasiun lewat situ tuh masuk itu. Tangga itu. Nah, nanti masuk ke lewat situ.
Seret. Oh, sini. Tunggu dulu men, tunggu. Apa? Itu berangkat apa? Oh, udah tutup. Kurang beruntung kita tidak dapat DLU. Oh, DLU enak padahal fasilitasnya. Sepi loh itu DLU kayaknya. Kendaraannya. Ini banyak yang mau masuk dermaga 1 nih. Truk-truk bis-bis pasti dia kalau nggak dermaga XC nilai dermaga 1. Karena katanya dermaga 1 ini tuh apa ya? Semi percobaan dermaga XC. Katanya mau dijadiin dermaga XC. Karena dermaga 2 masih kosong, jadi kita akan naik dari dermaga 1. Kebetulan di dermaga 1 itu sudah ada kapal Airin yang sandar, dan ini adalah salah satu kapal terbaru di Selat Sunda, teman-teman. Nah, karena kabarnya dermaga 1 ini bakal menjadi dermaga eksekutif, jadi kapal-kapal yang sandar di sini itu rata-rata kapal bagus, kapal besar dan kapal yang lumayan mewah. Dan waktu tempuhnya juga lumayan cepat. Terakhir saya naik kapal Elysia dari dermaga 1 ini waktu tempuhnya hanya 1,5 jam aja, yang mana itu sama kayak waktu tempuh kapal di dermaga eksekutif atau ekspres. Kira-kira berapa jam nih waktu tempuh bersama kapal Airin ini? Oh, tiket. Ya, kasih. Untung belum dibuang. Belok kanan. Ruang lesehan supir di situ. Kita naik ke dek B. Ruang AC ekonomi. Bisa sih gratis ya AC ekonomi gini. Tapi kita akan cari yang lesehan, teman-teman. Ini ada toilet wanita. Oh, ini. Ada di sini aja. Ada tiker-tiker biasa 10.000 nih, apa 15.000 gitu. Enak. Gila, cakep banget. Gokil. Ada masalah ini, masalah pembuka. Toiletnya bersih, wangi, baru dibersihin. Oke, kita lanjut. Saya mau tidur di sini nih. Itu udah playgroundnya loh. Set. Cakep sih. Biarpun kapal reguler juga. Biasanya kalau ini bayar lagi sih. Ruang lesehan. Oh nih, 15.000. Sih untung lah. Tapi dingin banget. Kak, kalau lesehan ya nanti aja bayar ya? Oke. Siap, kasih. Ruang menyusui. Ada ruang meeting. Oh, ini lesehan coy. Nah, ini dia ruang lesehan deh, 15.000. Worth it sih. Udah colokan juga tuh. Ada bangku, ujir enak banget. Keren. Saya tidur di pojok aja. Oh, ini ada playgroundnya juga, gokil. Ini ada playgroundnya dong. Gila, cakep sih. Ini ada lukisan-lukisan gitu. Ada tanaman-tanamannya. Terus lantainya juga kayu, ala-ala kayu gitu. Ini tanaman bohongan. AC-nya 21 derajat. Lumayan dingin sih. Tapi bantalnya gini ya. Masih ada plastik kayak gitu. Ini kayak ada bekas ilernya. Tapi enak ini sih. Nah, ini tiketnya 15.000. Tiket 15 sama
bantalnya 5.000. Ini 20. Oke teman-teman, ini jam 6.21 setelah berapa jam ya? 1,5 jam berlayar di Selat Sunda. Akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Bakauheni lagi. Saya penasaran pengen ke atas sono deh. Itu bisa tuh ke situ tuh. Naik ojek dari sini. Oh itu Legundi yang tadi jam 4 berangkat dari Merak. Sepi banget ya kalau pagi Bakauheni. Benar-benar sepi loh, kagak ada yang antri-antri gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita ke bawah yuk. Untuk layout kapalnya enak sih ini, gak repot, simple gitu, gak banyak apa ya istilahnya ya, gang-gangnya, jadi enak. Kalau buat turun cepet gitu, sat-sat. Langkah yang berikutnya atau langkah yang terakhir, kita akan naik bis Damri dari sini menuju ke Taman Nasional Waikambas. Penasaran naiknya dari mana dan tarifnya berapa dan jadwalnya jam berapa aja? Ikutin terus aja video ini supaya kalian tidak tersasar. Oke, dari sini kita langsung aja menuju ke dermaga reguler ke arah sono. Nah ini kapalnya Airin, cakep kapalnya, gokil. Nah dari sini kita langsung menuju ke loketnya Damri unit 2. Menuju ke loketnya Damri yang ada di dermaga reguler sana untuk menuju ke Lampung Timur, jalur Lampung Timur ke arah Taman Nasional Waikambas. Dia jam 7 sih. Nanti ya kalau ketinggalan ini, kalau nggak salah jadwalnya ada lagi siang. Makanya saya ketar-ketir banget nih, takut ketinggalan. Tadi kalau keluar langsung kanan itu ke dermaga eksekutif. Nah ini kita langsung ke kiri ke arah bangunan reguler. Nah ini ada kapal Kirana 2 yang tadi berangkat dari Merak jam berapa tadi dia berangkat ya? Jam 4. Harusnya naik ini nih, biar nggak keburu-buru. Damri bang, Dari eksekutif. ke Waikambas. Dari eksekutif ya? Enggak, reguler. Dermaga berapa? 1. Oh, enggak terlalu sih. Mana nggak? Aja. Waikambas bang. Oh, Ini dia nih, bisnya nih. Udah parkir. Oh, beli tiket dulu. Oh iya. Gimana? Oh itu ya pak? Ya. Makasih pak. Ke unit 2. Belum berangkat bisnya. Kak, mau beli tiket. Kalau ke Waikambas terus mana ya? Berhentinya di Jepara ya. Jepara ya? Ya udah. Ini sampai jam berapa terakhir? Jam 7, ada lagi nanti jam 1 siang sama jam 3 sore. Jam 1 siang. Jam 3 sore. Ya udah, kasih ya. Nah, ini dia karcisnya. Harganya 45.000. Nanti kita turun di Wai Jepara kalau mau ke Taman Nasional Waikambas. Nih bisnya. Ternyata pakai bis yang ini ya. Saya kira pakai yang bekas BRT gitu. Tuh ada tulisannya unit 2 tulang bawang. Kalau nggak salah ini satu-satunya deh bis yang lewat lintas timur dari Bakau. Udah dinyalain mesinnya. Nah kalau di sini tuh nggak ada bis yang ke Raja Basa. Bis-bis kecil ke Raja Basa dia kebanyakan ngetem di dermaga eksekutif. Jadi kalau kalian mau ke Raja Basa langsung ke dermaga eksekutif aja.
Kalau ini nggak tahu travel kemana nih. Nah teman-teman, ini saya udah berada di dalam bisnya. Ternyata bener, tadi habis ngobrol sama drivernya, ini bekas tim Damri Gambir Royal Class yang udah turun kasta menjadi jarak deket. Sekarang tuh kan yang Gambir udah diisi bis-bis baru. Ini bangkunya kayak gini. Di belakang juga masih ada toiletnya, tapi udah nggak bisa dipakai. Untuk jarak seat masih oke lah ya. Ini di baris kiri malah lebih lega. Jarak antar seatnya bisa selonjor. Untuk AC lumayan dingin. Matiin aja deh. Ini tepat waktu jam 7:01 kita berangkat dari pelabuhan reguler Bakauheni. Alhamdulillah pagi ini ada matahari karena kemarin mendung. Oke, see you nanti sore terminal pelabuhan Bakauheni. Nah ini kendaraan-kendaraan yang baru keluar dari kapal. Jadi kalau di exit pelabuhan Bakauheni itu nggak kayak di Merak. Kalau di Merak kan rame. Nah kalau di sini cuma gini-gini tukang-tukang kopi gitu. Nggak ada minimarket, nggak ada warung-warung. Nanti warung-warung paling ada di sana. Agak jauh sih. Nah itu cakep banget. Mengkilat warna emasnya. Oh ya, di sini kita lurus nih ke arah jalan lintas timur. Biasanya kalau bis tujuan Raja Basa tuh dia masuk tol. Nah, di sini kita ambil kanan nih lintas timur. Kalau lurus tuh ke arah Bandar Lampung lewat Kalianda, lewat Panjang. Nah, ini kita ambil kanan nih, arah Labuan Maringgai, arah Jabung lewat sini juga nih. Ini pasar Bakauheni. Oh ini pintu masuk ke Menara Sigit. Jam 9.39 kita istirahat di itu. Ternyata jauh. Saya kira tuh deket. Asli ini udah hampir 3 jam perjalanan. Sekitar 20 kilo lagi kita sampai di pintu masuk Taman Nasional Waikambas di Tridatu katanya. Untuk sistem makannya ini prasmanan, jadi kita ambil nasinya sama lauknya itu sendiri, dan untuk makanannya kita bayar pakai uang masing-masing. Untuk rumah makannya bersih. Di sini tuh ada yang unik. Yang unik adalah setiap pengunjung di sini lepas alas kaki. Kalian lihat sendiri. Ini pertama kalinya sih saya ke rumah makan lihat orang-orangnya pada lepas alas kaki. Dan saya pun nggak tahu kan, namanya juga baru pertama kali.
Tadi makan 20.000. Oke, kita lanjut. Setelah koordinasi sama krunya, katanya kalau mau ke Taman Nasional Waikambas itu kita bisa turun di Pasar Tridatu. Nah, di Pasar Tridatu itu ada gerbang masuk menuju ke loket Taman Nasional Waikambas. Ini sambil jaga-jaga, saya sambil buka Google Maps deh, takut kelewatan. Karena sebentar lagi nih, sekitar 20 km lagi. Nah, ini kita melewati pusat kecamatan ya, Wai Jepara. Kalau nggak salah dari sini ada bis yang ke Bandar Lampung nih, dari Wai Jepara ke Raja Basa. Kalau nggak salah bis Puspajaya. Oh, ini loket Damri Wai Jepara. Curhat. Tunggu di situ aja nih yang ibu-ibu itu tuh. Tunggu tempat ibu-ibu ini nih. Sip. Yang goyok-goyok. Siap. Oke, setelah 3,5 jam perjalanan sampai juga di Pasar Tridatu. Nah, kita naik ojek ke arah Taman Nasionalnya. Berapa kilo masuk ya? Sekitar 5 kiloan kalau nggak salah. Ke dalamnya berapa? Hah? Ke dalamnya? Kalau sampai pintu gerbang 100. 100. Dekat, bukannya dekat. Hah? Bukannya dekat. Kalau pintu gerbang itu mas lumayan. Kalau masuk ke dalamnya ada 20 kilo. Oh iya. Dari gerbang sampai tujuan tempat gajah. Iya, berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo. Setelah proses tawar-menawar, akhirnya kita deal di angka Rp50.000 untuk diantar sampai ke loket Taman Nasional Waikambas. Itu baru ke loketnya aja, belum nanti ke tempat gajahnya. Dan dari jalan raya tadi itu menuju ke loketnya tidak ada angkutan umum. Jadi kita mau nggak mau harus naik ojek, dan ojek online pun di sini kayaknya nggak ada deh. Tadi saya udah ngecek Grab sama Gojek, di sini tuh nggak ada. Cuma kalau Maxim nggak tahu deh ada atau nggak. Kalian coba-coba aja nanti kalau kesini. Pas banget. Masuk. Berapa Bang tiketnya? Satu orang ya? Satu orang ya? Satu orang Pak? Bang kalau rental motor itu di mana ya? Rental motor? Ini Nggak ada ya? Ke dalamnya jauh gak ya? Dari sini kalau PKG kan? Iya, gajah. 9 kilo. 13 kilo ya? 13 kilo. 9 kilo lagi. Oh, naik kapan ke sana ya? Naik motor. Naik motor.
Ini ada ini Pak, shuttle apa gitu? Oh nggak ada, kalau dulu ya ada shuttle. Oh dulu ada shuttle. Ya dulu ada shuttle. Yang mobil itu? Yang mobil apa buat ngangkut? Iya itu dulu bang. Sekarang untuk koperasi itu cuma ada di desa aja. Nah, nanti pulang ke sininya nanti yang kalau mau nyusul lagi gitu loh. Antar apa? Base sekarang apa antar aja? Hah? Base sekarang apa antar aja nih? Sekarang aja. Berapa? 50 kan? Ya. Mau jam berapa? Siap. Kasih Bang. Ya. Berkemah, bisa berkemah. Gokil. Oh, kita berada di sini teman-teman. Jadi kalau mau ke pusat pelatihan gajah tuh belok kanan 9 kilo. Lu banyak homestay di situ. Nah, jadi tukang ojek yang tadi itu menyuruh bapak ini untuk mengantar saya dari loket menuju ke PLG atau pusat latihan gajah yang masih berjarak 9 km lagi. Karena jaraknya lumayan jauh, tentunya gak gratis. Jadi kita tentuin dulu nih harganya. Karena kita sama-sama bingung, akhirnya kita sepakat untuk menentukan harganya sesuai dengan harga ojek sebelumnya. Harga ojek sebelumnya itu kan 50.000 sekali jalan. Nah, berarti ini PP jadi 100.000. Jadi total yang akan saya bayar ke bapak ini 100.000 gitu, teman-teman. Gajah liar berarti ini bisa tiba-tiba gajah lewat di depan, Pak? Bisa itu? Oh iya. Ini kan di kanal nih. Ya, kanal itu. Oh, buat batas ya? Biar. Oh, gitu. Ada kanal ininya ya, irigasi gitu. Oh, itu gundukan gitu ya. Wih, telapak kaki gajah. Telapak kaki gajah. Lah jatuh dong dia apa berarti, Pak? Jatuh dia. Oh iya. Lompat dia berarti. Duh. Oh, naik sana ya. Lah, berarti masuk ke pekarangan warga ya? Harimau ada sini, Pak, tapi, Pak? Ada. Oh, ada juga. Jadi kesimpulan saya, untuk ngeteng ke Taman Nasional Waikambas ini agak kurang recommended karena bakal menghabiskan banyak biaya pengeluaran ongkos, terutama ongkos ojek. Kalau dihitung-hitung PP itu habis 600 ribuan lah. Itu belum biaya yang lain-lain kayak makan, jajan, segala macem. Jadi saran saya bagi kalian yang mau ke Taman Nasional Waikambas, bawa kendaraan pribadi aja. Kalau dari Jakarta bisa tuh bawa motor. Atau kalau mau lebih terjangkau lagi, teman-teman bisa ikut open trip. Di Instagram biasanya banyak tuh, ketik aja open trip Waikambas. Berarti ada 2 pintu masuk ya? Asli saya baru tahu sih di situ ternyata ada loket lagi dan itu adalah loket 2. Dan loket 2 ini belum tercantum di Google Maps. Dan loket 2 itu juga jaraknya lebih dekat kalau kita mau ke Jalan Lintas Sumatera, hanya 4 km saja. Sedangkan dari loket 1 ke Jalan Lintas Sumatera itu cukup jauh, yaitu 7 kilo. Jadi next buat kalian yang mau kesini, saran saya turun di loket Damri Way Jepara. Dari loket Damri Way Jepara ke PLG atau pusat latihan gajah itu cuma 8 kilo aja, teman-teman. Jadi lebih dekat, otomatis biaya atau ongkos ojeknya juga lebih murah.
Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di tempat parkir PLG Waikambas atau Pusat Pelatihan Gajah Waikambas. Jadi kendaraan-kendaraan pengunjung hanya bisa sampai sini saja. Dan di sebelah kanan itu terlihat warung makan segala macam dan kita lurus terus ke arah tempat gajahnya nih. Dari sini sebenarnya ada mobil keliling tapi berbayar lagi. Kalau nggak mau bayar ya kalian harus jalan kaki. Kemudian di sebelah kanan itu terlihat mobil off-road yang harga sewanya itu 400.000. Setelah saya tanya-tanya sih segitu harganya. Karena kita bersama bapaknya jadi kita diantar sampai ke dalam nih. Kayaknya bapaknya orang sini nih. Gokil. Oh itu ada gajah. Wede. Kita ketemu gajah Sumatera. Jadi 20.000 itu cuma tiket masuknya aja. Kalau kita mau foto bayar lagi 20.000. Terus kalau mau beli makan buat gajah juga bisa bayar 10.000. Kemudian kalau mau mandiin gajah juga bisa, yaitu 150.000. Tapi cara mandinya nggak kayak gini, ini terlalu ekstrim sih. Kalau mau mandiin gajah paling cuma diguyur-guyur aja pakai selang gitu. Dan yang perlu diingat sih kalau mau kesini sediain uang cash ya, karena pembayarannya nggak bisa kris. Nah kalau kayak mereka itu bayar 20.000 tuh, jadi kita bisa lihat langsung sama gajah. Ada pemandunya juga kok. Nah ini gajah yang nggak ada pawangnya, jadi dia dirantai. Tuh kakinya dirantai. Dan kita nggak boleh mendekat ke sono teman-teman. Tuh. Udah sih ternyata gini-gini aja, tidak seseru yang saya bayangkan. Saya tuh lebih suka lihat gajah liarnya di jalan. Katanya kalau mau lihat gajah liar di jalan itu sekitar jam 4, jam 5, jam 6 sore teman-teman, dia lewat jalan tadi itu. Jadi gajah di sini tuh terbagi menjadi dua golongan teman-teman. Ada yang gajah jinak dan ada juga yang gajah liar. Nah untuk yang gajah jinaknya ini yang berada di sekitaran kawasan PLG atau Pusat Latihan Gajah. Menurut data jumlahnya sekitar 60 ekor untuk gajah jinaknya. Sedangkan untuk gajah liarnya itu berkisar hampir 300 ekor. Untuk gajah liarnya itu biasanya muncul mulai sore hari sampai malam hari. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa coba tuh berkemah di sini. Barangkali nanti bisa silaturahmi kan dengan gajah-gajah liar gitu. Oke teman-teman, ya habis Jumatan terus beli es kelapa di sini. Yoi. Nah tuh di situ ada yang jual pernak-pernik juga tuh. Apa sih? Souvenir. Baju-baju. 15.000. Nah untuk sinyal di sini tidak ada. Kartu Bayu sinyalnya 1. Ini sih Mbak. Ya. Kalau mau beli tiket di mana? Di sini. Berapa? 120.000. Ini tiketnya 20.000 rupiah teman-teman. Belinya di situ tuh loketnya. Ada makanan. Tiketnya nampaknya. Yap, makasih. Udah beli tadi. Set belusukan. Oh itu. Datang tuh. Karena saya nggak main TikTok, jadi saya baru tahu kalau ternyata ini tuh adalah gajah yang lagi viral itu, namanya si Nisa.
Jadi emang dia kalau ada mobil tuh nyamperin, minta makan ke pengunjung. Oke lah, yang penting saya udah puas bisa megang gajah kecil ini, terlepas ini gajah viral atau enggak. Intinya megang gajah kecil itu menyenangkan sih, daripada megang gajah yang gede. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Untuk perjalanan pulangnya dari Taman Nasional Waikambas ke Kota Depok akan saya upload di video berikutnya. Untuk link video perjalanan pulangnya nanti saya bakal cantumin di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan pulangnya. Kira-kira pulangnya bakal habis berapa duit lagi nih?